untuk menjadi TNI dan Brimob di Indonesia ini kan kita tahu gajinya memang terbatas lah ya. Sementara tiba-tiba ada tawaran gaji yang menggiurkan, apalagi versi Brigadio dia dapat sebulan 42 juta ya. 42 juta, tentu saja di medan perang dia disuplai dengan makanan, dan dia nggak keluar duit sama sekali dong. Berarti dia dapat utuh segitu, wah tentu menarik bagi dia dong. Berarti ini resmi dari Kementerian Pertahanan Rusia, Mas ya? Berarti bikin pola rekrutmen mereka bikin pengumuman rekrutmen, cuma kan jalur untuk tapi ke situ kan tertutup, misal via Telegram. Di Telegram tuh ada beberapa grup loh yang memang terus terang membuka rekrutmen seperti itu. Kita bisa telusuri di situ tuh. Karena kan Rusia sendiri kan juga memakai Wagner salah satunya kan, tentara bayaran, tentara Wagner, mercenary. Cuma waktu itu kan saya nanya, kebetulan yang kontak-kontakan dengan si Satria, si marinir itu saya, Mbak. Waktu itu dia bilang, Mas, ini jadi mercenary ya? Dia bantah, bukan. Saya tercatat sebagai Russian Army gitu, dia bilangnya. Jadi ya saya dapat hak dan segala macam jadi tentara Rusia yang organik. Dia bilangnya seperti itu. Oh, beda dengan Wagner berarti, Mas ya? Dia versi dia seperti itu, Wagner. Kalau Wagner kan tentara Rusia. Tentara bayaran. Kebetulan dikirim untuk perang di Donbas. Operasi di luar operasi di luar negeri seperti itu. Ini kebetulan operasinya di perbatasan Ukraina dan Rusia. Rata-rata yang rekrutmen asing itu ditaruh di front depan itu, Pak. Jadi risiko kamu mati itu sangat besar. Tapi kalau misalnya udah ketahuan identitasnya, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita? Apa dibiarin aja orang itu hak dia? Nah, serba susah nanti. Ada aturannya nggak sih? Kayak gitu kan nggak ada payung hukum. Nggak ada payung hukum dan keharusan dan kewajiban dari pemerintah Indonesia untuk membantu. Membantu gimana? Kamu kan sudah perang membela warga negara asing. Sementara aturan di Indonesia, jika kamu secara sadar bergabung dengan tentara asing tanpa persetujuan presiden, ya kamu udah bukan lagi WNI seperti yang disampaikan Menkum seperti itu. Kalau udah bergabung ya udah. Udah bergabung karena kamu kan sudah dilepas oleh negara. Dilepas karena kamu kan juga udah dapat fasilitas gaji yang aduhai lah angkanya dibanding di sini dengan membela. Tapi seperti itu dengan membela negara luar. Negara nggak perlu membujuk untuk pulang. Nggak perlu membujuk. Nah, tadi kan sempat disinggung oleh Menkum. Kalau kamu pingin balik lagi ke Indonesia, ya kita perlukan sebagaimana warga negara asing atau turis yang pingin berkunjung ke Indonesia seperti itu. Tapi kamu harus, jadi kamu sudah dianggap sebagai warga asing dan kamu harus menunjukkan turis dan harus punya paspor dong untuk masuk ke sini gitu. Oh gitu. Kalau menurut Mas Erik ini gimana, Mas, fenomena aparat yang gabung ke tentara asing ini kan sebagai ada indikasi adanya persoalan serius dalam pola pembinaan sumber daya manusia nih, Mas. Nah kan termasuk jenjang karir. Karena kan Brigadio ini kan tercatat melakukan rekam jejaknya kan ada selingkuh, nikah siri, KDRT, termasuk juga kan serta kumbara kan. Dia terlibat pinjol, judi online. Nah itu kita nggak fokus ke situ ya, tapi kita melihat bahwa memang berarti keduanya ini dianggap PTDH dan nakal, ada unsur nakal di situ. Tapi lagi-lagi itu kan bisa lah. Di luar itu kita fokus memang bahwa untuk menjadi TNI dan Brimob di Indonesia ini kan kita tahu gajinya memang terbatas lah ya. Nggak terlalu, mungkin bagi sebagian kalangan nggak terlalu worth it lah untuk dengan gaji segitu menjadi tentara dan Brimob. Sementara tiba-tiba ada tawaran gaji yang menggiurkan, dan itu apalagi versi Brigadio dia dapat sebulan 42 juta ya. 42 juta, tentu saja di medan perang dia disuplai dengan makanan, dan dia nggak keluar duit sama sekali dong. Berarti dia dapat utuh segitu, wah tentu menarik bagi dia dong. Apalagi dengan tantangan yang selama ini dia pegang senjata, cuma latihan doang. Nah, dia bisa langsung praktekkan di situ. Nah, untuk mencegah kayak hal ini terjadi lagi, tentu butuh pengawasan dari internal lah kalau di. Berarti bisa dibilang pengawasannya lemah dong. Kalau kita bisa bilang lemah, nggak juga kadang kan gini. Nggak juga kan misal kayak gini di kantor tiba-tiba ada yang nakal gitu, itu kan udah di luar kontrol institusi kadang seperti itu ya. Tapi gimana pun tetap lah. Nanti di internal kalau di TNI ada POM, polisi militer, di polisi ada provos atau propam, mungkin bisa mengantisipasi nih. Mungkin ada yang nakal-nakal dikit, yang udah nggak masuk kantor, bisa langsung
dicari nih keberadaannya nih. Jangan nungguin sebulan 2 bulan. Jangan nungguin bikin video. Nah, kayak gitu tuh. Jangan sebulan 2 bulan. Masa anak buahnya ngilang, Anak buahnya dibiarin, hilang, nggak berkantor kemana-mana. Tiba-tiba viral. Tahu-tahu sudah di Rusia. di Rusia. Berarti Gitu tuh. mungkin ada banyak kali mas yang udah mereka di Palagan Ukraina situ Nah, bertempur. karena yang buat video baru dua, Baru kan dua. ketahuan 2. Sementara bisa jadi kan? Karena ada puluhan, nggak bikin video, karena ada nggak puluhan tahu. ribu Jangan kan. nunggu video tentara. dong. Nah, jangan nunggu video dong. Karena, iya. Harusnya dipantau nih. Pantau. Kecolongan atau gimana Nah. ini memantau aparat-aparat. Tapi saya tertarik dengan statement Polda itu bahwa ketika dia menjadi pasukan Rusia itu kan dia jalurnya dari Cina tuh. Nah, dari situ kan mungkin bisa diantisipasi ke depannya, misal kayak menggandeng imigrasi. Ketika ada penumpang-penumpang misal berlatar belakang BRIMOB atau TNI yang tiba-tiba pergi Militer, sendirian ke iya. situ. Nah, dicegah tuh bisa jadi itu kayak gitu-gitu aja sih. Bisa Pencegahannya diperketat. harus lebih ini ya, termasuk memantau ininya sendiri pasukannya. Betul. Tapi kalau ini dibiarkan, ada dampak negatif lainnya nggak sih, kayak dampak terburuk untuk keamanan nasional Nah. kita sendiri? Karena kan kalau kebanyakan aparat kita ke sana, Dari sini bahaya kan juga. juga gini, jadi ada fenomena juga bahwa di TNI Polri pun ada unsur pragmatisme ketika ada padahal kan untuk menjadi TNI dan Polri itu kan harus bersumpah membela tanah air, Sumpah prajurit harus itu kan. rela berkorban sampai titik darah penghabisan. Ternyata loh di tengah jalan membelot, itu kita anggap aja membelot bergabung dengan tentara asing, jadi tentara asing. Oh, jadi meskipun udah bersumpah sudah kayak Iya. gitu, tapi ketika dia dapat tawaran gaji lebih gede, dia Lupa. bisa membelot, lupa dengan sumpahnya kayak gitu kan. Jika ya ini tadi, jadi ada unsur nanti misal mau rekrutmen di TNI Polri itu kan ada salah satu tesnya itu mental ideologi itu kan, MI ya. Nah di situ mungkin bisa dideteksi apakah kamu bersedia. Nanti di tantangan tuh, apa kamu nanti bersedia misal Tes ada tawaran kesetiaan. dari negara lain tuh, Kesolidaritas. jadi ini kayak gitu-gitu aja Pak. Bisa dibikin aturan-aturan pencegahan yang lebih ketat. Seperti Oke, itu. belajar dari sini ya berarti ya. Nah ini juga dialami negara-negara lain nggak sih, atau kebanyakan dari Banyak, kebetulan banyak kan kalau kita ngelihat waktu itu si Satria bikin video, si Bibdario bikin video. Kebetulan, habis itu nyesel? nah ya di luar itu kebetulan rata-rata kan negara yang tertarik itu anggap aja yang secara ekonomi itu jauh di bawah, levelnya di bawah Rusia lah. Kebetulan juga mendekati middle income country lah semacam, waktu itu disebut ada. Banyak yang dari Rusia, banyak yang dari Afrika. Rata-rata Afrika, Sudan. Terus Amerika Latin yang secara ekonomi memang ya jauh di bawah Rusia lah. Terus dari Asia Selatan, India, Bangladesh seperti itu. Nah, dari sini kan memang nggak ada dari negara-negara yang maju yang pingin bener-bener itu, karena kan nggak worth it misal. Nggak worth it, ya. Nggak worth it. Kalau kamu harus rela berkorban nyawa, tapi gajinya segitu kan, kalau bagi negara maju nggak worth menarik. it, ya. Tapi bagi negara menengah, pendapatan menengah yang selama ini TNI Polri gaji anggap aja 5 juta, sekarang bisa dapat 40 juta sebulan kan, wah sesuai dengan risiko yang diambil seperti itu aja. Taruhannya nyawa. Taruhannya nyawa. Karena kan, kayak sekarang si marinir, ex-marinir Satria, kabar terakhir itu kan dia terluka kan Mbak, kena drone. Saya lihat wajahnya merintih gitu kan. Dan sekarang pun, dan saya kenal kan, saya kontak udah gak pernah bales kan. Waktu itu dia minta tolong, tapi apakah ini dia kabur atau dia emang nggak mau balas lagi, atau kabar yang di medsos dia Meninggal. tewas ya, kita nggak tahu kayak gitu Nggak gitu. ada kabarnya lagi. Nggak ada kabarnya lagi, karena kan perang di situ kan sekarang bukan lagi perang antar tembak-tembakan itu, tapi drone Mbak, karena di drone tahu-tahu kita diserang dari atas itu tewas itu tuh. Bahayanya kan kayak gitu sekarang perangnya, gitu aja sih.